Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kamar tidur ingin mempresentasikan hasil tugas proyek akhir kami dengan saya Muhammad Irfan Hidayat dengan NIM 1723062. Nama saya Loretorik dengan NIM 172300754. Nama saya Kamal Setia dengan NIM 172300312. Nama saya Raihan Davananda Saputra dengan NIM 172300473. Nama saya Cesario Soekarno dengan NIM 1723070. Cerita ini adalah latar belakang dan dilema spasial. Pasca pameran Droko, meskipun pameran furnitur memiliki efektivitas konveksi sensorik yang tinggi, retensi minat konsumen menurun tajam setelah acara berakhir. Upaya tindak lanjut penjualan konvensional hanya bersandar pada brosur cetak 2 dimensi, statis satu tautan website biasa tanpa visualisasi yang dinamis. Selanjutnya ada kendala dilema spasial. Konsumen kerap dilanda keraguan spasial yang mendalam. Mereka merasa tidak yakin apakah satu set tempat tidur king, queen size, atau lemari pakaian besar akan muat melewati pintu atau proporsional secara etis di dalam konfigurasi tata ruang kamar tidur mereka. Selanjutnya ada solusi jembatan visual. Yang pertama ada markerless tracking, menempatkan model 3D furnitur secara presisi di atas lantai fisik nyata secara real time tanpa memerlukan target kertas penanda tambahan. Yang kedua skala geometri 1:1, merekayasa objek virtual dengan akurasi dimensi fisik asli cm, mengeliminasi kebutuhan pengukuran manual. Yang ketiga ada distribusi omnichannel, menyediakan kanal web AR responsif untuk scan browser cepat dan aplikasi mobile natif atau Android untuk simulasi detail. Oke, untuk selanjutnya di sini ada ekosistem alat pengembangan, yaitu kita ada 3 memakai Blender 3D digunakan untuk modeling, pemetaan tekstur UV, pemberian tekstur bahan PBR, serta reduksi geometri poligon agar kompatibilitas mobile terjamin lancar. Lalu untuk yang kedua ada Unity dan AR Foundation, game engine utama untuk menyusun arsitektur sistem AR, menghubungkan pelacakan kamera, deteksi plane horizontal, recasting koordinat, dan manipulasi objek virtual. Lalu untuk yang ketiga ada Assembler Studio, yaitu untuk katalisator penayangan web AR berbasis peramban atau browser, mengubah model format GLB menjadi visualisasi AR interaktif melalui pemindahan QR marker instan. Lalu untuk selanjutnya ada kebutuhan spesifikasi sistem. Yang pertama ada kebutuhan developer atau pembuat. Perangkat keras PC atau laptop dengan spesifikasi handal, disarankan GPU discrete minimal GTX 1650 atau RTX 260 dan RAM minimum 16 GB. Perangkat lunak Unity versi 2021 atau 2022, LTS Blender versi 3, X SDK AR Foundation terbaru, dan Visual Studio Code untuk scriptingnya. Lalu untuk kedua ada kebutuhan user end atau konsumen. Perangkat keras smartphone berspesifikasi kamera baik dan dilengkapi sensor giroskop internal integrasi. Perangkat lunak sistem operasi minimal Android OS 8 atau iOS 11 ke atas yang telah resmi mendukung ekosistem inti AR Core atau ARKit. Selanjutnya ada pipeline grafis Blender, optimasi geometri aset 3D, akurasi metrik seluruh model bedroom set, bed, wardrobe, nightstand dibangun berbasis skala cm metrik, presisi dunia nyata. Retopologi handal, mengompresi mebel detail padat 100.000 plus poligon menjadi model low poly optimal, maksimal 15.000 triangles demi rendering mobile yang lancar. Format ekspor, mengekspor format .fbx untuk optimalisasi pipeline Unity dan .glb tunggal untuk web AR cepat Assembler Studio. Script logika spawning, Unity AR Foundation, Plan Tracking, AR Plan Manager terus-menerus mendeteksi bidang ubin horizontal yang rata melalui penangkapan visual feature points kamera ponsel. Spawning skala 1:1. Saat pengguna melakukan input ketuk pada bidang layar, script AR Raycast Manager meluncurkan raycast fisik dan menginitiate model 3D furnitur secara instan dalam rasio ukuran aslinya. Oke, baik. Berikut adalah proyek 3D kami yang dibuat dari aplikasi Blender. Yang pertama ada objek dinding.
Kemudian objek lemari. Selanjutnya ada objek 3D lampu tidur. Kemudian objek lemari yang kedua. Nextnya yaitu ada objek lampu belajar. Kemudian ada objek laptop. Selanjutnya ada objek meja belajar. Kemudian ada objek buku. Selanjutnya lagi ada objek kursi kantor. Kemudian ada objek konsol retro. Selanjutnya ada objek tempat sampah. Kemudian ada objek air conditioner. Selanjutnya ada objek poster. Kemudian ada objek tempat tidur. Dan berikut adalah hasil objek-objek yang disatukan menjadi satu proyek, yaitu proyek AR 3D kamar tidur. Baik, untuk yang selanjutnya yakni kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan sendiri, implementasi AR terbukti definitif melenyapkan keraguan spasial konsumen serta mendongkrak ketertarikan beli pasca pameran melalui integritas pemodelan optimal Blender dan visualisasi dinamis Unity. Dan untuk sarannya yakni pertama adalah seamless checkout, integrasi API e-commerce dan payment gateway langsung di dalam antarmuka AR. Lalu yang kedua ada dynamic textures, yaitu sistem interaktif pengubah bahan mebel seperti oak, walnut, mahoni tanpa membuat ulang mebel. Dan yang terakhir ada lidar occlusion, yakni kalkulasi ruang presisi tinggi berbasis sensor lidar agar mebel tidak menembus tembok nyata. Itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.